hujan, ya dari tadi jam 7 sampai jam 9:08 hujan, jadi saya sempat khawatir anak-anak tidak bisa tepat waktu. Tapi kita bersyukur bisa sampai tepat waktu pada saat ini ya. Jadi ibu juga lebih semangat melihat kalian semangat belajar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita serahkan jiwa dan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Silakan ini memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita perlu bersyukur dalam segala kegiatan kita pada saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ainur, Anissa, Divorsensi, Vini, Francisca, Julius, Misinia, Masita, Mei Karniwati, Niat Haryani Harefa, Putri Kristiani Zalufu, Triningsi Nazara, Wiwin Kristiani Gea, Winda Abdati Nazara, mana? Winda. Yunita Nazara, Yenita Sari Harefa. Baik, semua hadir ya? Iya. Walaupun tadi hujan, tapi kita tetap berusaha untuk tetap hadir di sekolah dan berusaha tetap tepat waktu. Nah, Ibu mengingatkan anak-anak kami semuanya tentang pembelajaran kita pada minggu lalu. Masih ingat? Masih. Iya. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Iya? Yang lain? Iya, silakan Prensi. Iya, betul. Dasar-dasar teknik menjahit. Yang lain juga tahu kan? Tahu. Dasar-dasar teknik menjahit. Dasar teknik menjahit terbagi bermacam-macam ya? Iya. Nah, salah satunya atau beberapa macam, ada yang masih ingat? Ada? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Nah, silakan. Macam-macam jenis tusuk. Ya. Macam-macam jenis tusuk yaitu tusuk rantai, tusuk batang, tusuk piston, tusuk beraturan, tusuk tidak beraturan dan lain sebagainya. Iya, iya. Siapa yang lagi yang bisa menambahkan? Saya Bu. Iya, Julius silakan. Jenis-jenis tusuk yaitu Ya. tusuk silang, tusuk batang, tusuk balut, tusuk piston, dan yang lain. Baik, ya. Berarti anak-anak kami semuanya masih ingat kegiatan atau pembelajaran kita minggu lalu mengenai teknik dasar menjahit, yaitu beberapa jenis macam tusuk. Ya. Nanti anak-anak kami sudah paham dan tetap mengingat kegiatan kita atau pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sebelum Ibu membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu dulu mau melakukan pretest atau Ibu mau menilai seberapa jauh pemahaman kalian mengenai
di rumah sudah mengerti apa yang namanya mesin jahit manual? Ada yang bisa menjahit? Ada. Ada juga yang tidak bisa sama sekali? Siapa yang tidak bisa? Angkat tangan. Yang belum bisa sama sekali. Oke, ada 4 orang yang masih belum bisa sama sekali ya, itu menjahit. Nah, siapa yang tahu berapa nomor jarum yang digunakan untuk menjahit bahan yang tipis? Nomor jarum. 11. Iya, betul ya. Untuk menjahit yang tipis kita menggunakan nomor jarum yang kecil atau nomor bisa nomor 11. Nah, kemudian Ibu ada membawa di sini. Ini namanya apa? Sekoci. Yakin? Nah, ini kumparan, bukan sekoci ya? Bisa dibedakan? Berarti yang tahunya Julius ya, bahwa ini adalah kumparan. Nah, ini namanya apa? Sekoci ya? Nah, berarti ini kumparan dan ini sekoci. Nah, itu adalah salah satu alat perlengkapan untuk menjahit. Nah, ada yang sudah bisa memasang benang seperti ini? Ada? Yakin? Bisa dipraktekkan nanti? Nah, itu adalah pemahaman anak-anak kami mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, ada yang sudah bisa menjahit dan ada yang belum bisa. Ada juga yang sudah tahu betul perlengkapan menjahit dan ada yang masih belum ya. Buktinya tadi ada yang belum bisa membedakan spool atau kumparan dengan sekoci. Nah, yang menjadi karena ibu sudah selesai melakukan PTS, maka ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu silakan perhatikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah selesai pembelajaran ini, siswa kami diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada di atas. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah menyimak PowerPoint nanti yang akan ibu tayangkan sebentar lagi, siswa mampu menjelaskan pengertian mesin jahit manual dan mesin jahit industri dengan tepat. Ya, bisa menjelaskan apa itu mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Kedua, setelah memahami tayangan PowerPoint, ya nanti yang akan ibu tayangkan, peserta didik mampu mengetahui fungsi dan kegunaan mesin jahit manual dan industri dengan benar. Yang fungsinya apa? Apakah mesin jahit ini hanya untuk menjahit saja, menjahit lurus atau bisa yang lain? Selanjutnya, setelah memahami tayangan PowerPoint dan penjelasan dari guru, peserta didik mampu membedakan jenis mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Yang bisa membedakan yang jenis yang mana di mesin jahit manual dan mana mesin jahit industri. Selanjutnya, setelah memahami tayangan PowerPoint dan penjelasan dari guru, peserta didik atau anak kami mampu membedakan bagian-bagian mesin jahit. Ia mampu membedakan yang mana bagian-bagian dari mesin jahit. Selanjutnya, setelah guru atau nanti ibu akan mendemonstrasikan cara mengoperasikan mesin jahit. Setelah guru mendemonstrasikan, anak-anak kami dapat mengilustrasikan cara pengoperasian mesin jahit dengan tepat.
setelah selesai mendemonstrasikan atau setelah ibu nanti demonstrasi dan memberikan tugas, anak-anak kami dapat mempraktekkan cara memasang perlengkapan mesin jahit manual sesuai dengan prosedur. Dan terakhir, anak-anak kami bisa mengoperasikan mesin jahit manual sesuai dengan prosedur dengan menerapkan macam teknik menjahit. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti untuk anak-anak kami setelah selesai pembelajaran ini. Masih tetap semangat? Masih mau mengikuti pembelajaran? Masih. Ada yang ngantuk? Iya. Baik. Ya, tadi ibu sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini dan mengenai pengoperasian mesin jahit. Nah, anak-anak kami pasti menemukan nanti ke depan mesin jahit ini. Dan bahkan setiap hari kita berhadapan dengan yang namanya mesin jahit. Jadi jangan malu, jangan segan dikatakan kata busana itu tempatnya menjahit saja. Ya, tapi ke depannya kita seperti apa? Ya, kita nggak tahu ya. Bahkan bisa menjadi penjahit profesional, buka butik, ya. Karena kita tetap berhubungan dengan yang namanya mesin jahit. Nah, itu anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, materi kita atau kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya, ibu nanti menayangkan slide mengenai mesin jahit manual atau mesin jahit industri. Kemudian ibu nanti akan memutar video cara pengoperasian mesin jahit industri, ya, karena kita belum punya mesin jahit industri di sini, maka ibu akan menayangkan video. Dan selanjutnya ibu akan mendemonstrasikan cara pengoperasian mesin jahit manual. Dan setelah itu anak-anak kami membuat kelompok diskusi dan kemudian persentase di depan, dan terakhir mengumpulkan kegiatan atau hasil diskusi kita yang sudah kita kerjakan. Nah, itu adalah beberapa rangkaian yang akan kita laksanakan, ya. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Oke, tidak ada yang jenuh? Tidak. Oke, perhatikan. Ibu akan tayangkan mengenai mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Pengertian mesin jahit manual, ya. Mesin jahit manual ini dia, mesin jahit manual, yaitu pengertian mesin jahit manual dan industri. Mesin jahit manual adalah mesin jahit yang dapat digerakkan dengan tangan atau kaki dengan cara memutarkan roda mesin. Ya, dia digerakkan dengan kaki dan tangan, ya. Beda dengan yang mesin jahit industri. Kita menggerakkan ini dan kaki, itu maksudnya, ya. Kemudian mesin jahit industri adalah mesin jahit yang dijalankan dengan mesin mempunyai kecepatan tinggi atau high speed. Itu adalah mesin jahit industri, ya, dijalankan dengan kecepatan tinggi atau cepat, ya, tidak seperti manual, dan itu membutuhkan tenaga mesin, ya. Kemudian fungsi dan kegunaannya. Mesin jahit manual ada gunanya atau ada fungsinya, dan begitu juga mesin jahit industri. Mesin jahit manual selain untuk menjahit lurus, bisa juga digunakan untuk membuat hiasan bordir dengan bantuan pemidangan dengan melepaskan sepatu mesin dan pengaturan jarak setika. Ya, dulu sebelum ada mesin jahit bordir atau mesin bordir, maksudnya yang seperti yang kita lihat sekarang,
Bisa digunakan mesin jahit manual ini untuk membody dengan cara melepaskan apa? Sepatu mesin. Ya. Mesin jahit industri salah satu fungsinya digunakan untuk menjahit lurus. Itu adalah salah satu fungsi dari mesin jahit industri. Perbedaannya, beda kan? Ya. Nah, ini perbedaannya. Mesin jahit manual mempunyai kelebihan dan kelemahan jika dilihat dari hasil jahitannya. Ya, kelebihannya adalah hasil jahitan yang rapat, rapi dan kecil akan membuat kain berkualitas tinggi dan lebih baik atau lebih bagus. Namun, kelemahannya dari hasil jahitan mesin jahit manual adalah tusuk jahitan pada kain akan mudah lepas. Ya kan? Satu saja lepas akan lepas semuanya ya. Dan bedanya dengan mesin jahit industri. Mesin jahit industri kecepatannya menjahitnya pada mesin ini lebih tinggi ya. Di mana mesin jahit konvensi menggunakan dinamo besar dengan kecepatan mencapai 5.000 jahitan per menit. Ya, itu bedanya. Jauh beda ya. Dengan tenaga manusia dengan yang kita pakai setiap hari. Jenis-jenis mesin jahit manual dan industri. Nah, kalau saat ini yang ada di depan kalian adalah mesin jahit manual yang digerakkan dengan apa? Kaki. Mesin jahit yang ini dia jenisnya mesin jahit manual, yaitu satu mesin jahit manual digerakkan dengan tangan. Ini engkol, ini tangan yang digerakkan pakai tangan. Nah, kedua mesin jahit manual digerakkan dengan kaki. Ini seperti ini di bawah ya, seperti yang ada di depan saat ini. Dan ketiga mesin jahit manual digerakkan dengan listrik ya, tidak ada lagi injakan kaki dan engkol tangan tapi menggunakan dinamo. Yang dinamo kecil ya, beda dengan industri yang dinamo kecil gitu ya. Mesin jahit industri ya, mesin jahit industri ini bermacam-macam ya. Yang pertama, mesin jahit high speed atau single needle, mesin jarum satu, dia menggunakan satu jarum ya, seperti biasa. Kemudian kedua, mesin jahit low stick dengan pisau pemotong tepi atau high speed needle long machine with Edgar timer. Ini mesin jahit ini langsung menggunakan pemotongan tepi ya, sehingga tepi pakaian yang dijahitnya rata ya. Ini dia contoh mesin jahitnya, bisa dilihat? Bisa. Nah, yang ketiga, mesin jahit manual, mesin jahit jarum 2 atau high speed needle lock stick mesin. Ini dia menggunakan 2 jarum ya. Keempat, mesin jahit lock stick dengan pemotongan benang otomatis dan pendeteksi tepi kain ya, langsung dia memotong benang otomatis. Ini dia gambarnya, jadi langsung tidak perlu lagi kita pakai gunting, tapi dia otomatis stop jahitan maka langsung memotong benang ya. Dan ini mesin jahit pasang ban pinggang, ini khusus pemasangan ban pinggang. Jadi setiap kegiatan atau apa yang dikerjakan punya mesin masing-masing ya, atau beda-beda mesin yang digunakan. Nah, bagian-bagian mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Sampai di situ paham? Paham. Ada yang ditanya? Ada Bu. Ya. Silakan, Julius. Pada materi tadi pengertian dari mesin jahit industri. Ya. Salah satu fungsi dari mesin jahit industri yaitu untuk
digunakan untuk menjahit lurus. Iya betul. Apakah jahitan industri ini hanya digunakan untuk jahitan lurus atau ada fungsi lainnya? Oke, terima kasih untuk Julius. Pertanyaannya adalah salah satu tadi fungsi dari mesin jahit ini ya, industri adalah menjahit lurus. Apakah hanya menjahit lurus saja? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Nah, mesin jahit industri ini sudah saya jelaskan tadi atau sudah Ibu jelaskan bahwa tidak hanya menjahit lurus, ya, dia juga mempunyai tadi macam-macam mesin sesuai dengan fungsinya. Ya, ini yang fungsinya tadi mesin jahit jarum satu ini yang digunakan hanya untuk menjahit lurus. Tapi ada lagi jenis-jenis mesin yang bisa digunakan untuk menjahit yang lain. Ini ya tadi seperti pemotong pakai, pemotong tepi yang menggunakan 2 jarum, dan langsung ada yang pemotong benang otomatis atau pendeteksi tepi kain. Ya, itu adalah fungsi dari mesin jahit industri. Tapi setiap fungsi yang berbeda, maka mesin jahit industri ini berbeda juga yang jenis yang digunakan. Nah, itu penjelasan dari pertanyaan yang ditanya tadi oleh Julius Denate. Atau ada yang menambahkan lagi? Ada? Tidak ya? Baik, kita lanjutkan. Ya? Paham sampai di situ? Baik. Bagian-bagian mesin jahit industri dan manual. Ini bagian-bagian, ya. Seperti yang ada di gambar atau ada yang di depan juga ya. Nah, ini adalah mesin jahit manual. Bagian-bagian ini di bawah. Bagian bawah mesin. Ya. Ada tutu mesin, engsel tepi mesin jahit. Ini nomornya, nomor 4 tali mesin, ya. Nomor 5 papan depan, nomor 6 papan penyangga lancip. Perhatikan nomor ya, ini nomornya ya, perhatikan. Nomor 7 laci, ini dia, nomor 7. Nomor 8 laci depan, ini nomor 8 laci depan, ini ada depan juga, ada laci depan ini, yang kecil depannya ini. Nah, nomor 9 roda penggerak. Nomor 10 penuntun tali, ini nomor 9 tali roda penggerak, ini nomor 10 penuntun tali. 11 pengaman roda, 12 tempat tali penggerak roda, 13 gambar yang nomor bagian 14 adalah penyangga roda. Ini penyangga rodanya, ini di bawah. Ini nomor 14, tapi ini penyangganya ya. Nah, nomor 15 penutup bagian dalam mesin. Ini nomor 16 kaki mesin, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian bawah mesin. Bagian-bagian badan mesin jahit manual. Ini seperti yang ada di depan kelas saat ini mesin jahit manual kan? Ya. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Ini fungsinya seperti ini di sini. Tempat nomor 1 tempat close benang. Ini di atas tiang. 2 tempat akhir benang atas. 3 skru pengatur tegangan benang. 4 pengungkit benang. 5 tuas penekan sepatu. 6 skru pengatur tekanan pada bahan jahitan. Nomor 7 sepatu mesin. Ini perhatikan nomornya, ini gambar di atas, perhatikan ya. Nomor 8 rumah jarum. 9 spool dan 10 sekoci. Bisa membedakan sekoci tadi kan? Bisa. Bisa yang mana spool, yang mana sekoci. 11 plat tutup rumah sekoci. 12 silakan Nisa baca. 12 Skoci 4 spool. dengan suaramu. 13
14 Penggulung benang untuk spool. penggulung benang untuk spool. Julius 15. Mur pengatur jarak setikan. Lanjut 16. Tiang pengatur maju mundur setikan. 17. Tombol untuk menentukan dan menurunkan gigi mesin. Nah, itu nomor 17 ya. Jadi ini gambarnya, perhatikan yang mana ini dia. 17 di gambar ya. Ini dia tombolnya. Nomor 17. 18. Roda pengatur. 19. Mengunci roda tetap pada waktu menggulung benang untuk spool. 20. 21. 22. Oke, nah itu adalah bagian-bagian badan mesin jahit. Nah, jika saya suruh dari bagian ini, bisa anak-anak kami tunjukkan? Bisa? Yang ini? Kalau saya suruh, mana di mesin jahit yang bagian-bagian badan mesin ini? Contohnya, rumah jarum nomor 8. Mana rumah jarum nomor 8? Ini dia ya, ini nomor 8 di dalam. Bisa ditunjukkan di sini? Bisa? Nah, ini rumah jarum. Contohnya lagi, saya suruh nanti, mana tombol untuk menentukan dan menurunkan gigi mesin? Ini nomor mana? Nomor 17. Bisa menunjukkan nanti di manual? Bisa. Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan, ini. Iya, tunjukkan saja. Yang ini. Ya, betul. Kasih aplaus untuk ini. Nah, itu adalah tombol untuk menentukan dan menurunkan gigi mesin. Nah, itu adalah tadi bagian-bagian dari mesin jahit manual. Nah, bagian-bagian dari mesin jahit industri. Mesin jahit industri. Nah, ini perhatikan ya. Ini gambarnya. Ya, ini badan mesin jahit industri. Ini bagian, nama bagian. Ya, nama bagian 1 sampai 22. Kelihatan? Kelihatan. Jelas gambarnya? Baik, ini nomor 1. Ini nomor 1 di mana? Di sini bisa lihat? Bisa. Skru pengatur tekanan sepatu atau floor pressure. Nomor 2, alur benang. Ini dia gambarnya, alur benang. Nomor 3, pelat penutup. Nomor 3 ini. Nomor 4, silakan baca ini. Alur benang. Ini nomor 4. Nomor 5. Skru penguat jarum. Baik. Ini. Nomor 6, Putri. Mana? Satu mesin. Lamnya. Oke, nomor 6, sepatu mesin. Nomor 6. Nomor 7. Pelat penutup. Ini ya, pelat penutup. 8. Alur benang. Nomor 9. Tiang benang. Nomor 10. Pengecek minyak. Nah, ini dia ya, nomor 10. Nomor 7, nomor ini. 11. Roda mesin. Mesin 12. Pengatur benang setikan. Ini dia ya. 13. Pengatur maju mundur setikan. 14. Badan mesin. Ini yang badan mesin ini ya. Ini 14. 15. Alur benang. Oke. 16. Pengatur tekanan benang. 17. Alur benang. Itu lagi ya, alur benang ya, dekat jarum. 18. Alur benang. Itu ya, yang dekat jarum lagi. 19. Skru penguat jarum. 20. Pelat penutup. Ya, pelan penutup.
ini plat penutupnya. 21 Nah, itu adalah bagian-bagian dari badan mesin jahit industri. Bagian-bagian dari mesin jahit industri, bagian bawah mesin. Bagian bawah mesin yaitu meja mesin. Ini bisa lihat ya, meja mesin. 2 kaki mesin, ini kaki mesin. 3 laci mesin, ini laci mesin. Kemudian tempat alat kita ya, alat menjahit. 4 tempat benang, ini di atas tempat benang. 5 dinamo, ini 6 7 8 tuas lutut dan 9 Nah, itu adalah bagian-bagian bawah mesin jahit industri. Sudah. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Diferensi bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, bagian-bagian dari mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Ya, ini di depan kalian adalah salah satu contoh. Ini apa namanya tadi? Bagian bawah mesin. Ini apa? Badan mesin. Badan mesin. Nah, itu adalah bagian-bagian dari mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Nah, tadi salah satu tujuan pembelajaran kita yang masih ingat setelah mengetahui bagian-bagian mesin jahit, apalagi tadi tujuan pembelajaran yang masih ingat? Katakan. Tujuannya dapat Membedakan antara mesin jahit manual dengan sudah bisa membedakan? Sudah. Apa perbedaannya? Kemudian tadi salah satunya itu dapat mengoperasikan mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Nah, karena di sebelah kita tidak ada mesin jahit industri, maka saya menayangkan atau ibu menayangkan video cara mengoperasikan mesin jahit industri. Ya. Saya mau mencoba mengoperasikan mesin high speed dan halo assalamualaikum saya dari Sipan Homestead. Saya mau mencoba mengoperasikan mesin high speed dan menciptakan kumparannya. Ini saya memakai mesin jahit tapi yang berbeda. Perhatikan ya. Selanjutnya saya langsung gabungkan masuk ke ruang bawah karena kita akan menyebut ya kayak membuat kumparannya ya di sini. Setelah masuk Biar gua aja ke bawah ini, lalu kita masukkan ke ini. Setelah sudah keterangan, Itu ya cara-cara mengatur benang mesin jahit industri ya. Perhatikan. kemudian
cara pemasangan spoolnya, itu spoolnya. Nah, ini sudah mulai ya, sudah mulai mengisi benangnya di dalam spool. Setelah penuh, kita stop, ya cukup sampai sini aja, dan kita tarik ininya ke belakang. Ini untuk melepas, karena yang tadi untuk mengunci, dan sekarang melepasnya seperti ini. Sudah selesai, lalu kita akan proses menjahit. Caranya pertama benang akan saya masukkan ke, saya mengikuti ini aja alurnya, alur empat jalannya benangnya. Ya, lalu dimasukkan di kulit sini. Perhatikan ya. Lalu kita masukkan yang terakhir pada jalannya. Lalu saya masukkan spool ke dalam scotchnya, dan ini juga ada aturannya. Seperti ini cara memasukkan. Lalu ikuti alur jalan benangnya seperti ini, dan dimasukkan pada jumlahnya. Dan saat ditarik, spoolnya ini harus berlawanan dengan jam berjalannya. Yang benar, bukan yang berlawanan seperti ini. Ini cara yang salah. Contoh jalur masukkan spool ke sana, itu jalannya searah jalan asli. Ini yang sebenarnya jalan asli itu salah. Tidak digunakan untuk di spool. Yang benar adalah yang melawan dalam jam seperti ini. Saya tadi memutarnya berlawan dengan jam. Ini bisa dimasukkan pada jumlah saat memasukkan harus terdengar bunyi. Kalau sudah bunyi artinya sudah rapat, masuk ke dalam, dan kita tarik benangnya dari atas. Setelah itu, ini untuk mengangkat sepatunya dulu. Di sini saya gunakan dengan kaki ya. Nah, seperti ini cara menggunakan komputer ini. Perhatikan ya. Itu Itu untuk mengangkat gimana letakkannya. seperti ini. Mudah sekali cara menggunakan mesin jahit seperti ini. Kalau kita jahit, kita harus benar-benar untuk memulai jahit, jalurnya harus kita tancapkan dulu ke dalamnya. Lalu kita mulai di jangan lupa seperti ini.
menyediakan Gitu ya, sudah mulai berangkat. Perhatikan cara menjalankan mesin. atas sepatunya kita belokkan kainnya, dan itu cara untuk menggabungkan kain. Nah, udah jalankannya. Ya, mudah sekali jalannya. Saya akan coba dengan menggunakan kain yang mempelajari mesin bekerja. Mesin high speed untuk rangkaian sementara waktu bisa ya, itu dengan mesin high biasa dipakai dengan mesin jahit awas. Kalau dibutuhkan dia bisa, dia nggak bisa. Tapi kalau high speed itu tentu pasti bisa. Dan ini untuk kunci, ini untuk mengunci. Perhatikan jalurnya. Ini saya tekan, jatuhnya akan bergerak ke belakang. Lalu ke depan. Bahkan dari depannya itu cara untuk mengunci mesin jahit. Oke, terima kasih. Itu jangan lupa pastikan sendiri, subscribe, like, dan komen. Saya ketemu dulu ya. Halo, assalamualaikum. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan? Sudah. Capek? Sudah ya, tapi demi menyaksikan video cara mengoperasikan mesin jahit. Yang barusan kita saksikan apa? Mesin jahit industri. Ya. Baik, itu tadi video yang baru kita saksikan. Cara mengoperasikan mesin jahit industri, ya, mulai dari pemasangan spool, menghidupkan mesin, menjalankan mesinnya sampai memulaikan jahitan yang sudah disaksikan. Nah, kemudian dari tayangan tadi, saya yakin anak-anak kami sudah bisa paham, dan seterusnya Ibu akan mendemonstrasikan cara pengoperasian mesin jahit manual, ya. Dan kemudian karena kita banyak, jadi Ibu akan bagi kelompok untuk demonstrasi ini dulu. Kelompok 1 dan 2, yang pertama memperhatikan, nanti silakan keliling Ibu perhatikan cara mengoperasikan mesin jahit manual. Dan kelompok 2 dan 3 silakan pelajari, baca, ya, handout atau materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Silakan pelajari ya. Kelompok 2 baik dan kelompok 3 ya. Kelompok pertama dulu, silakan perhatikan Ibu mengoperasikan mesin jahit manual. Nah, baik, keliling Ibu ya, yang kelompok 1, 2. Ya. Ini transport dari jangan hanya sudah Ibu mau kontrol juga apa slide-nya. Baik, perhatikan. Jangan dekat-dekat, tetap jaga jarak ya. Yang dekat, tetap jaga jarak yuk. Oke? Jangan dekat, jaga jarak. Sudah ya? Perhatikan. Pertumpahan 1,
tiang benang. Tarik ujung benang dan selipkan pada lubang sangkutan, lalu tarik ke bawah dan selipkan pada penjepit benang bawah. Kemudian tarik ke atas dan gulungkan beberapa putaran ke spool atau kumparan yang akan diisi. 2. Masukkan spool atau kumparan ke dalam tiang penggulung benang. Tekanlah tiang penggulung benang. Kita jaga jarak ya. 3. Setelah itu jalankan mesin dengan tangan, kaki atau pedal gerakan. 4. Keluarkan spool atau kumparan dari tiang penggulung. Ini apa yang buka di sini? Selesai ya, kita buka. Selanjutnya pemasangan spool atau kumparan ke dalam skoci. Itu namanya apa tadi? Kumparan. Ini? Skoci. Baik. Pemasangan spool atau kumparan ke dalam skoci. 1. Geser piring penutup lubang skoci. Ini ya, saya anggap di sini ada skoci. 2. Lepaskan skoci dari lubang skoci. 3. Masukkan spool atau kumparan yang telah terisi benang ke dalam skoci. Sudah? 4. Ujung benang ditarik selipkan melalui bagian bawah penekan benang. Dan terakhir, 5. Arahkan benang menuju lubang skoci. Lubang skoci arahkan benang. Oke, selanjutnya pemasangan benang. Yang terakhir pemasangan jarum pada mesin jahit. Pemasangan jarum, lanjut. Perhatikan. Pemasangan jarum pada mesin jahit. 1. Yang perlu diperhatikan dalam memilih atau membeli jarum mesin antara lain, pilihlah jarum yang ujungnya tajam atau runcing, berkualitas baik dan tidak bekas patah, dibuat dari besi yang berlapis nikel, tidak berkarat. Ini jarumnya ya. Menyesuaikan nomor jarum dengan jenis kain bahan yang akan dijahit. Nomornya. Putarlah roda penggerak untuk menaikkan tiang rumah jarum setinggi mungkin. Kemudian kendurkan skru pengikat jarum. Masukkan jarum ke dalam rumah jarum. Bagian dasar jarum selalu melekat pada bagian dalam alur tempat atau rumah jarum dan kencangan kembali skrunya. Pemasangan jarum harus diperhatikan sebab pemasangan yang salah baik letak atau jarum terbalik ataupun kurang ketinggiannya maka akan merusakkan skoci dan setikan yang terjadi akan terputus-putus atau loncat. Dan terakhir, apabila mesin telah terpasang jarum, maka lepaskanlah jarum tersebut, periksa dahulu ketajamannya atau tidak tumpul dan perhatikan bentuk harus lurus serta tidak berkarat. Sekiranya bagus, maka pasangkanlah kembali dengan baik. Itu ya, cara pemasangan jarum. Selanjutnya pemasangan benang bagian atas. Ini ya, oke, lanjut. Pemasangan benang bagian atas. Sebelum memasang benang, posisikan jarum naik ke atas dengan menekan kemudi sepatu dan memutar roda mesin. Langkah-langkah pemasangan benang atas. 1. Masukkan kelos benang pada tiang benang. Ujung benang diarahkan menuju sangkutan benang. Arahkan benang ke bawah, diselipkan pada 2 piring benang menuju sangkutan. Selanjutnya, benang ditarik dimasukkan ke pelatuk pengukir benang.
Kemudian benang ditarik masuk ke sangkutan rumah jarum. Benang dimasukkan pada lubang jarum. Selanjutnya, pemasangan sekoci ke rumah sekoci. Ya, perhatikan ini. Pemasangan sekoci ke rumah sekoci. Pemasangan sekoci ke rumah sekoci. Perhatikan. Itu langkah pertama. Sebelum meletakkan atau mengembalikan sekoci ke dalam rumah sekoci, perhatikan benang spool yang terjulur keluar. Coba periksa. 2. Kekencangannya dengan cara menarik, rasakan apakah terlalu kencang, kendur, atau ditarik sangat mudah terulur, ataukah sedang saja tarikannya. 4. Sebaliknya, apabila benang ditarik sangat mudah terulur, maka mur sekoci perlu dikencangkan. 5. Perhatikan letak jarum mesin. Jarum mesin harus berada di atas. 6. Pegang klep sekoci dengan ibu jari dan telunjuk jari, lalu masukkan ke dalam rumah sekoci. Letaknya harus pas. Perhatikan posisi anak-anak. Tekanlah sekoci hingga terdengar bunyi klik dan biarkan benang menjulur keluar tergantung di luar sekoci. 8. Periksa pengunci rumah sekoci. Tutup kembali pelan penutup rumah sekoci. Ya, itu adalah pemasangan sekoci. Dan terakhir adalah pemasangan apa? Terakhir pemasangan benang bawah, penarikan benang bawah, ya, penarikan benang bawah ya. Bagaimana kita bisa menarikan benang bawah? Sebelumnya turunkan lagi di mesin dengan memutar tombol yang ada. Langkah-langkah dalam mengeluarkan benang bawah. 1. Arahkanlah tuas penekan sepatu ke atas. 2. Pegang ujung benang yang menjulur pada jarum dengan tangan kiri, sementara tangan kanan memutar roda mengatur sehingga jarum bergerak turun. Benang bawah akan terpancing naik ke atas. Kemudian tariklah benang bawah yang keluar, dan terakhir satukan benang bawah dan atas dengan menariknya bersama-sama. Sudah selesai ya? Jadi mesin jahit sudah bisa kita gunakan ya, sudah bisa kita cek. Nah, sudah siap semua? Oke. Bisa ya? Nah, nanti tugas selanjutnya bagaimana cara melatih menjahit itu nanti kita kerjakan untuk tugas di rumah. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Untuk jarak suntikan ya. Baik, kelompok 1 sudah bisa dipresentasikan, sudah siap? Sedikit lagi ya. Baik.
Kenapa? Ada yang susah? Enggak ada? Tetap dikerjakan ya. Ibu akan mengambil nilai diskusi kalian ya. Siapa siswa yang paling aktif, siapa yang lebih berperan di kelompok, itu akan mempengaruhi nanti nilai anak-anak kami ya. Baik, cepat sudah mau selesai waktu kita ya. Bentar lagi selesai sebelum siap ya. Ya, kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 4 bagian berarti mencarikan siapa yang mempresentasikan nanti? Baik. Ya. Gambar sendiri kan? Bisa kan yang sudah pernah itu gambar sendiri kan? Sudah lurus. Bagaimana gambarnya ini kan? Nah. Tiga kan itu. Ya. Segitiga kan? Kita lengkung. Iya. Dia bantu teman mengerjakan kelompok. Ya, tugas kelompoknya yang dia akan dipresentasikan. Kelompok 3 memulai dan mengakhiri kaitan. Siapa nanti yang akan membacakan? Baik. Aktif ya, karena ibu nilai. Baik, karena hampir selesai dan kelompok 1 juga sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk dan silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Presentasikan kelompok 1. Oke, kembali ke tempat duduk. Oke, itu aja, nggak usah. Kelompok 1 yang mempresentasikan di depan. Iya. Di depan, bawa kursi semua. Kelompok ya. Duduk berdiri aja di sini. Kelompok 1. Silakan. Ini bang masih diskusimu. Iya. Baik. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi mengenai mengatur tegangan benang. Silakan. Cepat ya, karena waktu kita. Besok lagi ke belakang. Besok lagi ya. Baik. Siapa yang akan membacakan? Ya. Baik teman-teman, semua saya akan membacakan hasil diskusi kami atau hasil yang kami cari tadi mengenai judul diskusi kami mengatur tegangan benang. Baik, kami akan membacakannya, mohon perhatiannya. Pengatur tegangan benang pada mesin biasanya ada 2, yaitu tegangan benang atas dan tegangan benang bawah. Tegangan benang atas terletak di sebelah kiri mesin dan biasanya bernomor, sedangkan tegangan benang bawah adalah
Demikian pula, bila benang bagian atas putus, maka tegangan benang atas harus dikendorkan, yang berarti benang atas diputar ke arah nomor yang kecil. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami, dipersilakan. Baik, kelompok lain. Ada yang kasih pertanyaan atau pendapat mengenai bagaimana mengatur tegangan benang? Ada? Berarti kelompok satu sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Baik, oke, silakan. Kelompok dua. Perhatikan temanku yang presentasi, tidak ada lagi yang mengerjakan. Siapa yang akan membacakan? Iya. Suaranya besar ya? Dengan nama kelompok Julius Date, dan saya sendiri Mushina Harefa, teman saya sebelah saya ini Salvia Harefa, ini Singasara dan sekalian juga Putri. Ya. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu cara mengatur jarak suntikan. Pengaturan jarak setikan harus memperhatikan jenis bahan yang akan dijahit. Setikan yang bagus adalah yang tidak terlalu rapat atau kecil-kecil, sehingga dapat menyebabkan bahan tersebut kesalahan akibat jarak yang terlalu rapat dapat menyebabkan kesulitan dalam pembongkaran dan dapat mengakibatkan kain menjadi robek. Kain berat dan tebal sama dengan 10 sentikan untuk 2,5 cm atau 1 inch menggunakan jarum nomor 16. Kain berat ringan 12 sentikan untuk 2,5 cm atau 1 inch menggunakan jarum nomor 14. Kain sedang dan tipis menggunakan dengan 14 sentikan untuk 2,5 cm atau 1 inci menggunakan jarum nomor 11. Sebaliknya, jarak sentikan yang terlalu lebar atau sentikan lebar-lebar akan mengurangi kekuatan dari jahitan itu sendiri. Demikian, ada pertanyaan dari teman-teman. Baik. Itu hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai mengatur jarak setikan. Nah, bagaimana mengatur jarak setikan? Ada yang masih ingat tadi kelompok lain? Cara mengatur jarak setikannya berapa? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ibu tanya ya. Kelompok lain berarti tidak memperhatikan tadi teman-teman waktu persentase, ya. Berapa tadi jarak setikan? Kelompok lain, siapa yang bisa menjawab? Berapa? Bagaimana cara menentukan jarak setikan? Oke. Berarti belum paham ya. Jadi teman-teman mau diskusi silakan perhatikan. Jangan asik perhatikan kelompokmu sendiri. Sudah sampai kelompok 1 tidak ada pertanyaan. Begitu juga dengan kelompok 2. Siapa yang bisa jawab tadi? Berapa jarak setikan? Oke, silakan informasi ya. Untuk kain berat dan tebal 10 setikan untuk 2,5 cm atau 1 inci menggunakan jarum nomor 16. Betul. Untuk jarak kain yang tebal menggunakan jarak setikan 10 10 setikan
tertibkan, ya. Kelompoknya adalah yang memberikan pendapat, ada yang menambahkan? Baik. Begitulah hasil diskusi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Kenapa menemui lapor? Dalam hal arti langsung. Tadi semangat awal-awal. Baik teman-teman, kami akan Ya, membacakan perhatikan ya, nanti hasil saya diskusi ditanya kami juga dari ada kelompok pertanyaan. 3. Memulai dan mengakhiri jahitan. Memulai jahitan. Sepatu mesin dinaikkan dan benang atas dan bawah ditarik bersama ke arah belakang. Bahan diletakkan di bawah sepatu dan turunkan kembali sepatu mesin. Tusukkan jarum dengan memutar roda tangan dan jalankan mesin dengan menginjak pedal dinamo atau mengayuh injakan kaki mesin sesuai mesin yang dipakai. Memulai dengan pelan, buatlah beberapa sentikan sebagai penguat atau maju mundur. Dengan menaikkan tiang pengatur jarak sentikan, maka jahitan bergerak maju mundur. Atau dapat pula dengan mengangkat tiang sepatu mesin jahitan kita balik membuat sentikan awal lagi. Mengakhiri jahitan. Seperti pada memulai jahitan atau mengakhiri jahitan, pada setiap sambungan sebaiknya diberi penguat pula dengan membuat sentikan maju mundur 2-3 kali untuk mengikat kedua benang atas atau bawah, untuk berpindah pada bagian lain, atau untuk mengakhiri jahitan secara keseluruhan. Naikkan jarum dan sepatu mesin ke atas kain atau bawah yang telah dijahit. Ditarik dan diarahkan ke kiri atau badan kita sehingga benang ikut. Kain atau bahan yang telah dijahit ditarik dan diarahkan ke kiri atau badan kita sehingga benang ikut terulur. Lalu guntinglah dengan memisahkan beberapa sentimeter benang atas atau yang melekat di jarum dan benang bawah, agar kalau memulai jahitan baru benang tidak lepas. Bila pekerjaan menjahit telah selesai, lepaskanlah atau cabut kabel pada stop kontak, bersihkan mesin sebelum ditutup atau disimpan. Demikian hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Baik. Hasil diskusi dari kelompok 3 memulai dan mengakhiri jahitan. Ada pertanyaan? Dari kelompok 1, 2, dan 4. Bagaimana cara memulaikan jahitan? Apa triknya? Ya, agar benang tidak mudah lepas kan? Iya. Nah, kalau tidak ada bagaimana cara memulaikan, bagaimana cara mengakhiri? Atau menjahit biasa saja? Kelompok 3, menjahit biasa saja tadi. Ada kan triknya? Apa? Kan sudah mulai tidak fokus. Kelompok 4 pasti tidak paham. Tidak paham bagaimana cara memulaikan jahitan. Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya ada. Memulaikan dulu. Intinya saja bagaimana cara agar benang tidak mudah putus. Tidak ada? Ini? Mana? Ya Pak. Nah, Julius, silakan. Bagaimana cara kita agar jahitan tidak cepat putus ya, tidak mudah putus untuk memulai. Cara kita agar jahitan kita pada akhir dan awal jahitan tidak putus, yaitu kita harus melakukan pematikan jahitan, yaitu dengan cara membuat jahitan kita maju mundur sama seperti pada awal tadi, yaitu sepatu mesin
seperti yang tadi pada cara yang ketiga untuk materi setikan, yaitu setikan maju mundur 2-3 kali untuk mengikat kedua benang atas dan bawah. Itulah cara kita supaya jahitan pada awal dan akhir jahitan kita dapat sehingga tidak Kuat ya, putus. tidak putus. Oke, betul. Berikan aplaus untuk Julius. Nah, itu adalah cara bagi untuk memulai dan mengakhiri jahitan. Oke, silakan kelompok 3. Sudah selesai kan? Oke, silakan kembali digunakan. Silakan kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kelompok 4 adalah berlatih menjahit. Bagaimana cara kita berlatih menjahit? Kayaknya ini yang tips ya untuk kita lebih cepat menjahit. Ayo, silakan kelompok 4. Baik teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4, berlatih menjahit. Sebelum menjahit pada bahan yang sesungguhnya, perlu ada latihan menjahit. Untuk berlatih menjahit ada beberapa teknik menjahit atau jenis bentuk jahitan, yaitu jahitan lurus, jahitan zigzag, jahitan lingkaran, dan jahitan segitiga. Demikian dari hasil kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon silakan. Oke. Ini beberapa jenis-jenis jahitan ya untuk berlatih menjahit. Katanya tadi ada jahitan lurus ya, dari pertama. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Julius lagi. Pada materi teman-teman pada kelompok 4 mengenai jahitan, beberapa jenis jahitan, Ya. yaitu jahitan lurus, Zigzag, segitiga dan lingkaran. lingkaran. Nah, berhubung karena sudah ada mesin kita di depan, apakah bisa untuk diperhatikan salah satu jenis jahitan yang tadi seperti jahitan lurus? Iya. Si Julius meminta bagaimana cara mempraktekkan ya jenis jahitan lurus. Nah, nanti ada juga tugas mandiri yang akan Ibu berikan untuk anak-anak kami adalah membuat jahitan, jenis jahitan. Jadi untuk dipraktekkan nanti di tugas mandiri. Baik, itu untuk pendapat ya dari teman kalian Julius. Silakan, ada yang lagi menanggapi? Tidak ada ya? Baik. Kelompok 4, silakan. Dan kembali ke tempat semula. Yes. Baik, dengan berlanjut juga diskusi dari anak-anak kami kelompok 1 tadi mengenai mengatur pegangan benang, bagaimana cara mengatur pegangan benang. Ada benang atas ya, mengatur benang atas, dan ada juga benang bawah. Kemudian yang kelompok 2 mengatur jarak setika. Ini berapa sih, bagaimana jarak setika untuk kain tebal, untuk kain tipis ya. Yang ketiga, memulai dan mengakhiri jahitan. Agar jahitan kuat, tidak mudah putus atau tidak mudah lepas, maka ada cara ya dengan mengulang beberapa kali jahitan ya, dengan mengangkat mesin. Dan keempat, berlatih menjahit. Ada beberapa bentuk-bentuk yang kita gunakan untuk berlatih menjahit. Ya, contohnya tadi jahitan lurus, segitiga, lingkaran. Nah, itu adalah awal kita untuk berlatih menjahit. Nah, demikian presentasi kelompok, dan silakan kumpulkan hasil presentasi kelompok sekarang. Kumpulkan ya. Silakan ya, kelompok 1 silakan. Mana? Kumpulkan di atas.
Kelompok 2. Kelompok 2 cepat. Oke, iya, kelompok 2 nih. Bukan kelompok 3, cepat. Karena waktu kita sudah mulai selesai. Kelompok 4. Ya. Oke. Baik. Nah, dengan selesai pembelajaran kita, mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Anissa, silakan. Perbedaan mesin jahit dan industri. Ya. Mesin jahit manual mempunyai kelebihan dan kelemahan jika dilihat dari hasil jahitannya. Kelebihannya adalah hasil jahitan yang rapat, rapi, dan kecil akan membuat bahan kain yang dijahit terlihat lebih bagus dan berkualitas tinggi. Namun kelemahan dari hasil jahitan mesin jahit manual ini adalah tusuk jahitan pada kain akan mudah lepas. Sedangkan mesin jahit industri mesin jahit yang digunakan pada konveksi pakaian jadi berbeda dengan mesin jahit yang digunakan di rumah tangga. Perbedaan tersebut terletak pada besarnya dinamo yang digunakan dan kecepatan mesin jahit. Di mana mesin jahit konveksi digunakan dinamo besar dengan kecepatan. Baik. Itu adalah perbedaan mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Mas Rita? Fungsi, ya. Mas Rita, silakan. Fungsi mesin jahit manual dan industri. Mesin jahit manual untuk menjahit lurus serta mesin jahit manual dapat digunakan untuk membuat hiasan berdiri. Dengan bantuan pemidangan dengan melepaskan sepatu mesin dan pengaturan jarak setikan. Sedangkan mesin jahit industri berbeda fungsi setiap jenis mesin. Ya. Masih ingat tadi kan? Mesin jahit industri sesuai dengan fungsinya kan? Nah. Baik, ada lagi yang bisa menambahkan? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Julius. Salah satu kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu mengenai apa itu yang dimaksud dengan mesin jahit manual dan mesin jahit industri. Ya. Mesin jahit manual yaitu mesin jahit yang digunakan, yang digerakkan dengan menggunakan tangan dan kaki dengan menjalankan roda mesin sehingga jarumnya ke atas atau ke bawah dan membuat tusuk-tusuk pada kain. Sedangkan pada pengertian dari mesin jahit industri yaitu mesin jahit industri, mesin jahit yang mempunyai kecepatan tinggi. Baik, terima kasih. Itu adalah beberapa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah dibacakan oleh teman-teman semua. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan post test, ya. Ini post test. Ibu mau menilai seberapa jauh pemahaman kalian pada materi hari ini. Yang ini soalnya di atas, silakan kerjakan, ambil kertas, tulis nama dan kerjakan soal di atas. Tidak boleh ada yang kerja sama. Ya. 3 menit ya, 1 soal 1 menit. Ini soalnya, udah tahu kan? Di atas soalnya 1, 2, dan 3. Tuliskan kelebihan dan kekurangan mesin jahit manual. Tidak boleh kerjasama.
Tali tiketnya jangan dikasih sama saya. Tiga 30 detik lagi. Ibu hitung dulu ya. Selesaikan, jangan lupa tulis nama. 10. Silakan kumpulkan. 9. 8. Nah itu kan ada yang masih mikir dari tadi ngapain. 7. 6. 6 sudah masih tenang ya. 5. 4. 3. 2. Sama-sama katakan 1. Oke, silakan kumpulkan. Susah? Ya kan, karena setelah kita jelaskan dan kita pelajari tadi. Kenapa baru tersenyum? Jangan sekali. Ya. Baik. Tugas di rumah ada tugas mandiri, yaitu berlatih menjahit atau mengoperasikan mesin jahit dengan menerapkan beberapa jenis-jenis jahitan. Ya, tugas ya di rumah yang dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Yang pertama jahitan lurus, kedua jahitan zigzag, ketiga tadi lingkaran. Nah, silakan dikerjakan di rumah ya. Jangan lupa. Paham tugas? Putri? Tugasnya apa tadi? Oh iya. Oke. Baik. Pembelajaran kita minggu depan adalah mengenai jenis-jenis kampu atau menerapkan jenis-jenis kampu, yaitu pembelajaran kita minggu depan. Nah, silakan anak-anak kami pelajari di rumah, baca buku, ya, baca di internet, cari referensi supaya pembelajaran kita minggu depan lebih gampang dan bisa diikuti oleh anak-anak kami, ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kita bersyukur bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini dengan pertolongan Tuhan, dan kita juga tidak lupa untuk bersyukur dan berdoa atas pertolongan Tuhan kepada kita sepanjang pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri, silakan Hilda memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan.
selanjutnya silakan Islam.